Adil adalah memberikan hak kepada masing-masing yang berhak dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Adil berarti kita mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adapun jika terjadi penyimpangan terhadap prinsip keadilan ini, berarti juga terjadi penyimpangan terhadap sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Salah satu bukti keindahan ajaran Islam adalah diperintahkannya kita untuk bersikap adil. Adil adalah memberikan hak kepada masing-masing yang berhak dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Adil berarti kita mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adapun jika terjadi penyimpangan terhadap prinsip keadilan ini, berarti juga terjadi penyimpangan terhadap sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pembahasan mengenai prinsip keadilan. Teman-temanku semua, marilah kita mulai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hamka menuliskan tafsirnya mengenai hakikat adil. Kalau seorang mukmin diminta kesaksiannya dalam satu hal atau perkara, hendaklah ia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni yang adil. Tidak membelok-belok karena pengaruh sayang atau benci, karena lawan atau kawan, karena yang dihadapi akan diberikan kesaksian tentangnya kaya, lalu segan karena kayanya, atau miskin, lalu kasihan karena kemiskinannya. Katakan apa yang kau tahu dalam hal itu, katakan yang sebenarnya, walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang yang tidak engkau senangi atau merugikan orang yang engkau senangi. Sahabat-sahabatku semua, jiwa manusia baru bisa mencapai derajat ini jika dia sudah bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sandaran pengambilan keputusan. Ia menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lepas dari segala sesuatu selainnya. Tidak ada ketergantungan kepada derajat sosial, tidak ada ketergantungan kepada jabatan, tidak ada keterikatan kepada kedekatan hubungan, kedekatan kelompok, ataupun kedekatan kekerabatan yang akan mempengaruhi rasa adilnya. Dia merdeka, tegak dengan kebenaran, dan lepas dari kepentingan hawa nafsu. Keadilan menuntun welas asihnya dalam jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa-jiwa yang demikian sungguh mendatangkan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan. Berikutnya, Hamka menuliskan tentang kebencian. Misalnya orang yang akan engkau berikan kesaksianmu atasnya itu
dahulu pernah berbuat sesuatu penghalangan yang menyakitkan hatimu, maka janganlah kebencianmu itu menyebabkan kamu memberikan kesaksian dusta untuk melepaskan sakit hatimu kepadanya, sehingga kamu tidak berlaku adil lagi. Kebenaran yang ada di pihak dia jangan dikhianati karena rasa bencimu, karena kebenaran itu akan kekal dan rasa benci adalah perasaan bukan asli dalam jiwa. Itu adalah hawa dan nafsu yang satu waktu akan mereda teduh. Berlaku adillah. Itulah yang akan melebih dekatkan kamu kepada takwa. Sahabat-sahabatku semua pernah dihalangi, didolimi, disakiti, lazim menimbulkan dendam dan benci. Efek dari kebencian salah satunya adalah menghilangkan kesabaran. Pengalaman buruk dengannya membuat kita cenderung memandang negatif apapun yang dilakukannya. Titik ini pilihan bersikap adil akan mendapatkan tantangan. Kemampuan kita mengelola kebencian menjadi penentu akankah kita mampu bersikap adil di atas landasan takwa atau sebaliknya. Menuruti hawa nafsu dan menjadikan ajang untuk membalas dendam. Sungguh, selanjutnya Hamka menuliskan tentang lawan adil. Keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan yang tiada taranya dan akan membawa martabatmu naik di sisi manusia dan di sisi Allah. Lawan adil adalah zalim. Dan zalim adalah salah satu dari puncak maksiat kepada Allah. Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri menjadi merumuk dan merana. Sahabat-sahabatku, kedoliman dan kemaksiatan adalah dua hal yang selalu beriringan. Orang yang zalim akan melakukan rentetan kemaksiatan. Lama waktu kemaksiatan yang dia lakukan bergantung kepada tingkat kedolimannya. Ibnul Qayyim kemudian menjelaskan bahwa maksiat membawa efek yang buruk. Di antaranya adalah terhalang dari keberkahan ilmu, hilangnya ketenangan, dan merebaknya gelisah. Allah akan mempersulit urusan hidup orang yang zalim dan bermaksiat. Merasa lemah dan merasa malas melakukan ketaatan, juga terhalang dari taubat, adalah salah satu akibat dari berlaku zalim dan maksiat. Berikutnya adalah tentang kekuasaan. Jiwa manusia di bawah pengawasan Tuhan. Apakah dia setia memegang keadilan atau tidak? Jika masyarakat Islam telah diberi Allah kekuasaan mengatur pemerintahan, adakah dia adil atau tidak? Selalu dikisahkan dalam Al-Quran bahaya yang menimpa suatu umat karena zalimnya. Apabila yang berkuasa tidak adil, maka yang dikuasai akan menderita dan patah hati. Masa bodoh. Akhirnya, hilanglah wibawa dan kemegahan umat itu, dan mudahlah masuk kekuatan musuh di dalamnya, dan mudahlah dirampas kemerdekaannya. Itulah ancaman azab siksaan dunia dan akan datang lagi di akhirat. Sahabat-sahabatku, Abraham Lincoln mengatakan, jika ingin tahu karakter seseorang, beri ia kekuasaan. Kekuasaan akan mendatangkan kemudahan akses, peluang-peluang besar yang mustahil atau sulit didapat jika ia bukan siapa-siapa atau ia tidak sedang berkuasa. Godaan hawa nafsu pada saat berkuasa akan terbuka lebar. Kekayaan, penghormatan, wewenang yang luas. Tetapi orang yang beriman sadar betul bahwa ia berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 1,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Atau dalam surat Al-Ahzab ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'ir raqiba. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ketidakadilan menghilangkan wibawa. Pemimpin yang dolim, sewenang-wenang, menyebarkan ketakutan, menularkan kebencian, maka penghormatan dan pemuliaan baginya itu palsu belaka. Dia dihormati hanya karena jabatannya, hanya karena kekuasaannya, bukan karena keindahan karakternya, bukan karena kemuliaan akhlaknya. Maka begitu usai jabatannya, habis sudah wibawanya, hilang sudah kehormatannya. Dia tidak lagi dimuliakan dan dihargai sebagaimana ketika dia berkuasa. Ramadan adalah Syahrul At-Tarbiyah atau bulan pendidikan. Di bulan inilah kita menemukan momen yang tepat untuk melakukan tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Pada saat inilah kita diberi peluang sebesar-besarnya untuk menyucikan diri melalui proses ibadah yang tidak henti-hentinya. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ia melimpahkan hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik amal, menyucikan jiwa, agar kita mampu menegakkan diri di atas kebenaran dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.